Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Urapi pendengaran dan hati kami. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Roh Kudus ambil alih hidup kami. Bahkan ibadah kami ini. Kami siap mendengar firman Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya, jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, senang bersama kita hari ini di ibadah kita, ibadah minggu pertama di bulan Juni, bulan 6. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang ke-6 di tahun ini. Bapak Ibu, memang segitu cepatnya waktu kita berputar ya. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Minggu kemarin kita tidak bersama, saya pelayanan di Mene yang ada di TPL, dan puji Tuhan, Tuhan berkati pelayanan kita di sana. Dan puji Tuhan juga ibadah perayaan Pentakosta, gereja-gereja yang bergabung di PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Toba berjalan dengan baik kemarin. Di GPDI yang ada di Lumban Dolok ya, mungkin seperti itu di daerah Uluan. Baik, hari ini Bapak Ibu, tema kita sebutkan bersama-sama di minggu pertama ini dan sepanjang bulan Juni ini berbicara tentang keluarga. Dan hari ini tema kita 1, 2, 3 ya, keluarga yang berdoa. Dan pastinya ini merupakan kerinduan kita semua, mengharapkan dan berdoa supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berdoa dan sehati. Haleluya. Yang rindu keluarganya, keluarga kita masing-masing, keluarga yang berdoa dan sehati, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita semangat dulu yuk, kita beri tepuk tangan kita untuk Tuhan Yesus. Baik Ibu Bapak, kita baca dari kitab Yosua. Ayat ini sudah sering kali kita dengar, tapi ayat ini memang betul-betul memberkati setiap keluarga. Setiap ayat firman sih tetap memberkati. Nah, ini sering diucapkan di ibadah pernikahan, saat memberikan cenderamata atau mungkin memberi dukungan lewat dana atau amplop, atau mungkin sedang memberikan ulos, begitu ya. Ayat ini sering diperdengarkan oleh orang-orang yang menyampaikan ucapan selamat kepada pengantin, kira-kira begitu. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Mari kita baca secara bersama Bapak Ibu, karena cuma 2 ayat saja. Kita baca secara bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Belum semua, amin. Haleluya. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang luar biasa mengajar kita bagaimana kita mendapatkan keluarga kita. Keluarga, apa tadi tema kita? Yang berdoa. Berdoa dan sehati. Bagaimana menciptakan keluarga yang berdoa dan sehati? Jawabannya adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Nah,
melatih, mengarahkan, membawa seisi rumah kita menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Kata ibadah kepada Tuhan di sini saya terjemahkan sebagai melayani. Bilang sama-sama, melayani. Berbakti dan mengabdi kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan seperti ini, jangan bilang yang melayani itu hanya mereka yang di mimbar sini, yang menari di sini, asar di sana. Jangan bilang begitu. Setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, berarti kita sedang melayani Tuhan. Bapak Ibu duduk di situ memuji Tuhan, Bapak Ibu sedang melayani Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, saya selalu serukan, jangan sampai kita setengah hati memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Saat kita masuk ke bait Tuhan, lalu kita di sana beribadah, kita sedang melayani Tuhan. Posisi kita, bilang sama-sama, sedang melayani Tuhan. Berbakti kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau nyanyi, kasih suara yang terbaik. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan yang terbaik. Gerak dan mimik wajah kita, kasih yang terbaik. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa? Karena sedang melayani Tuhan. Jangan tepuk tangan kita nempel nyamuknya nggak mati juga. Ya, angkat tangan nggak mesti dipandu sama WL, worship leader. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan udah diminta sama WL, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Tapi saudara angkat tangannya di mana gitu? Kalaupun tidak diarahkan, angkat tanganmu. Karena apa? Karena kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Jadi ibadah itu berarti melayani. Pelayananmu di situ Bapak Ibu, ketika kau beribadah sungguh-sungguh akan berdampak besar. Dan suatu saat kau naik di mimbar, pelayananmu akan memberkati. Jangan bilang kau nggak pernah melayani serius dalam ibadah di situ, lalu kau tiba-tiba di mimbar kau bisa jadi berkat. Nggak akan bisa Bapak. Semua dimulai dari pelayanan kita di bawah. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ibadah dalam konsep perjanjian lama maupun perjanjian baru mempunyai arti pelayanan. Kata Ibrani untuk ibadah adalah avoda. Kata Ibrani untuk pelayanan atau ibadah adalah avoda. Sedangkan kata Yunani yang dipakai adalah lateria. Kata avoda dan lateria pada mulanya menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan. Dan dalam rangka mempersembahkan ibadat kepada Tuhan atau kepada Allah, maka para hambanya harus meniarap. Tahu tiarap Bapak Ibu? Bado tiarap, perak tejo, kepala SPBG, tiarap. Nah itu biasanya kalau di tentara ya, sering mereka pati tiarap. Nah itu sebenarnya kita mesti begitu loh. Nokebek di tanah canggih, bado tiarap merilis tiba. Gitu ya. Mar sepatu hak tinggi lagi, apalagi. Nah, sebenarnya begitulah posisi kita. Beribadah kepada siapa? Tuhan. Itu artinya apa? Betul-betul merendahkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa Ibrani, itu isi takwa atau Yunani proskuneo. Sering kita dengar ya, kalimat proskuneo itu tiarap menyembah, dan dengan demikian mengungkapkan rasa takut penuh hormat sama Tuhan.
Seorang hamba hormat sama tuannya. Waktu itu prakteknya dia tiarap menghadap tuannya. Itu bentuk kekaguman kita kepada Tuhan kita. Dan ketakjuban penuh kepada Tuhan. Takjub, hormat, kagum sama Tuhan. Sebabnya saya kurang setuju kalau ada saat beribadah itu ada keluar masuk, mondar mandir dan segala macam buat kegiatan tersendiri. Bapak Ibu, pastikan kau ada di rumah Tuhan, kau konsentrasi dengan Tuhan. Tunjukkan rasa hormatmu sama Tuhan. Saya selalu kasih contoh kalau kita sedang audiensi ke kantor bupati, lalu berhadapan dengan bupati sambil megang-megang handphone, kita chattingan sama yang lain, itu rasanya gak hormat gitu. Atau sedang ada aktivitas yang lain kita lakukan. Kalau memang kita sedang audiensi dengan bupati, berarti waktu sudah khusus. Pakailah waktu itu semaksimal mungkin menyampaikan apa seharusnya yang perlu kita sampaikan. Berdialog atau berkomunikasi dengan bupati. Lebih dari itulah kepada Tuhan, katakan amin. Konteks Yosua pasal 24 ini adalah pidato perpisahan Yosua kepada orang Israel sebelum dia purna tugas sebagai pemimpin Israel. Yosua memberikan nasihat-nasihat dan peringatan kepada orang Israel agar setia kepada Tuhan, tidak diubah kepada berhala atau ilah lainnya. Nasihat-nasihat ini penting Bapak Ibu, mengingat orang Israel yang telah berhasil memasuki negeri Kanaan dan mereka pernah melupakan Tuhan yang telah memberikan keberhasilan kepada mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu orang Israel susah di negeri Mesir, mereka menjerit sama Tuhan. Coba baca di Alkitab, kitab Keluaran. Mereka menjerit siang malam, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Nang bo ada Tuhan, naswasi beroham dihami Tuhan. Asima roham dihami, palua mahami. Hampir 24 jam mereka menjerit, minta tolong sama Tuhan. Tapi setelah mereka mulai nyaman, menduduki negeri Kanaan, mereka tinggal di tanah mereka masing-masing. Mereka bangun rumah bagi mereka masing-masing. Mereka sudah menikmati hasil bumi dari tanah Kanaan. Mereka mulai lupa. Bapak Ibu, hati-hati memang. Kalau tidak dasar kita kuat mengiring Tuhan, saat kita sukses, banyak orang lupa dengan Tuhan. Haleluya. Waktu susah-susahnya Pak Pendeta, Pak Gembala, doakan kami. Pak Gembala, bahasanya dulu begini kalau bersaksi di depan. Buat kamu kami di tangiangmu dan mengulu. Macai persuk doa minuan Pak Gembala. Oh Pak Gembala. Alay nungboy madai roti soti. Isar roh. Nang soy badai bahar roh. Lomoniba di diri niba. Isi boy mangatur raw. Jangan. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan setiap kita untuk tetap setia sama Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Bapak Ibu. Nah, nasihat-nasihat ini penting mengingat orang Israel sekali lagi telah berhasil memasuki tanah Kanaan. Dan mereka sejarahnya pernah melupakan Tuhan yang memberi keberhasilan kepada mereka. Dalam praktiknya, Israel jatuh dalam godaan untuk menyembah ilah orang Mesir yang pernah disembah nenek moyang masyarakat atau orang nenek moyang mereka, maksudnya mereka, atau kepada orang Amori pun pernah mereka menyembah. Nah Bapak Ibu, Yosua juga memberikan tantangan agar orang Israel mengambil keputusan tegas. Keputusan tegas ini berbicara tentang komitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ini bukan sekedar tantangan kepada orang Israel,
tetapi juga kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Yosua memberi teladan dan memutuskan setia beribadah kepada Tuhan Allah orang Israel. Itu berarti istri, anak-anaknya, bahkan semua kaum keluarganya beribadah hanya kepada Tuhan. Sebelum kita masuk di PowerPoint Bapak Ibu, 4 poin penting dalam ibadah yang perlu kita pahami bersama. Ya, berdasarkan 2 ayat dari Yosua 24 ayat 14 dan 15 ini, saya akan membagi 4 kebenaran yang penting tentang ibadah bagi orang percaya, khususnya arti pentingnya bagi keluarga Kristen saat ini. Yang pertama, ibadah harus didasarkan pada takut akan Allah. Bilang sama-sama, takut akan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kebenarannya orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut Tuhan akan pasti beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa saja orang datang beribadah bukan karena takut, bukan karena didasari, didorong rasa takut Tuhan. Bisa karena menilik-nilik, mamereng-mereng. Ya, mamereng bawa, mamereng burua, mamereng baju ni halak, mamereng rupa ni halak, makanya mau ladong salam maride di jolo. Ibu temaride. Ujago dohita. Nah itu. Jadi mereka itu datang beribadah tidak didasari takut Tuhan. Watibana maride atau kulubna maride nangi tangi hojolma. Alemolodongan na maride laudo tuluar. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang seperti ini bukan didasari takut akan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan akan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, pasti beribadah. Namun situasi dan kondisinya. Nah contoh, Daniel dilarang beribadah. Kalau ketemu sedang ibadah selama 30 hari. Dikeluarkan undang-undang tidak boleh beribadah kepada Allah siapapun kecuali kepada raja, meminta pertolongan. Dan kalau ditemukan dia sedang beribadah atau berdoa, dilempar ke gua singa. Apakah Daniel takut dengan ancaman itu? Tidak. Dia tetap lakukan apa yang menjadi tugasnya kepada Tuhan, kewajibannya kepada Tuhan. Dan Tuhan membela dia. Ada Sadrak, Mesak, Abednego dipaksa menyembah patung raja, tapi dia sudah tahu kebenaran, tidak boleh menyembah patung apapun di kolong langit ini selain kepada Allah. Diancam akan dilempar ke perapian yang menyala-nyala, bahkan sudah dikasih kesempatan untuk berubah, tapi dia tidak mau. Akhirnya api dinyalakan 7 kali lipat, tetap saja dia nggak takut, dilempar ke api. Tapi Tuhan tolong di sana. Amin Bapak Ibu. Nah ini artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Maka ketika kita mendasari hidup kita dengan takut akan Tuhan, dimanapun kita berada, apapun situasi kita, seperti apapun kondisi kita, ibadah kepada Tuhan akan tetap kita lakukan dengan setia. Amin Bapak Ibu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, pohon-pohon yang lain mengecewakan, kambing domba terhalau sudah, tapi kita akan tetap memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Takut akan Tuhan ini selalu ditempatkan pada urutan pertama dalam Alkitab. Sebetulnya ada lebih dari 300 contoh penggunaan kata takut akan Tuhan di dalam Alkitab. Dan begitu banyak ayat-ayat mengajarkan kita supaya kita takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saya kasih sedikit perbandingan. Orang yang takut akan Tuhan dan hidupnya, keluarganya, keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Ada 2 keluarga yang diambil sampel atau contoh dari seorang dokter, Tim LaHaye, memberikan 2 contoh. Dia
memberikan contoh ini supaya kita sadar seperti apa keluarga yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Nah, ada satu, yang pertama dalam Max Jacques, seorang penyelundup narkoba yang tidak bermoral. Tentunya ini bukan orang yang beribadah. Yang kedua ada Dr. Jonathan Edwards, seorang penginjil yang saleh dan pengkhotbah kebangunan rohani. Tentunya ini adalah orang yang beribadah. Membangun rumah tangga, yang pertama tadi, rumah tangga yang tidak beribadah, tidak takut dengan Tuhan. Lalu yang kedua, John Edward tadi, keluarga yang takut Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, melalui silsilah dua orang ini ditemukan keluarga yang pertama tadi, yang bernama Max Jacques tadi, dia punya keturunan 1026. Keturunannya 1026. 300 orang mati muda keturunannya. 100 orang di penjara. 190 orang jadi pelacur keturunannya. 100 orang peminum berat. Itulah keturunan dari orang yang tidak beribadah dan tidak takut akan Tuhan. Sementara Dr. Edward, John Edward tadi, terdapat keturunannya 729 orang. Lalu dari 729 orang ini, 300 orang jadi pengkhotbah. Haleluya. 65 orang jadi profesor di universitas. 13 orang jadi penulis handal terkenal. 3 orang jadi pejabat pemerintah. Dan 1 orang dari keturunan John Edward tadi menjadi wakil presiden Amerika. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Pilih yang mana? Keturunan yang pertama jadi keluarga yang pertama atau yang kedua? Keluarga yang sembarangan, tidak perlu ibadah, tidak penting ibadah, yang penting mabok, judi, suka-suka hati lah gitu. Lalu yang kedua, keluarga yang berjuang untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Lihat keturunan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau setia hari ini, bukan hanya engkau yang mendapat upahnya, tapi anak cucumu, dan itu Alkitabiah sampai keturunan yang keempat. Itu firman Tuhan. Maka hari ini ambil keputusan takut akan Tuhan. Dasari hidupmu ya anak-anak muda. Dasari hidupmu dengan takut akan Tuhan dari sekarang. Kita orang tua latih anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua, ibadah kepada Allah harus berasal dari hati yang tulus ikhlas. Bilang sama-sama, hati yang tulus dan ikhlas. Kata tulus ikhlas dapat diartikan sebagai rela, sungguh-sungguh, dan penuh penyerahan. Rela, sungguh-sungguh, dan penuh apa? Penyerahan kepada Tuhan. Jadi ada kerelaan, relakan waktu, relakan tenaga, relakan uang, relakan apa yang bisa kita relakan. Sungguh-sungguh. Saya selalu memotivasi kita, sungguh-sungguh. Nyanyi sungguh-sungguh. Tepuk tangan sungguh-sungguh. Berdiri sungguh-sungguh. Angkat tangan sungguh-sungguh. Semua yang kita lakukan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Dan penuh penyerahan. Sebab sering kita angkat tangan.
Kenapa? Rasanya belum cukup. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, lakukan pada Tuhan, dibanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan ke kita. Gak ada bandingannya, Mas. Maka kita merasa, aduh Tuhan, belum seberapa yang kulakukan. Belum cukup yang aku lakukan dibanding apa yang kau sudah perbuat dalam hidupku. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Dan kesungguh-sungguhan kita terlihat dari mimik wajah kita, ekspresi kita. Tadi Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Contoh, seperti apa gerak kita? Seperti apa mimik wajah kita? Seperti apa ekspresi kita menyatakan ini? Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Akan apa sopan gerakan. Ibaratku sejolo mana serasa. Kamu tadi kalian. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Haleluya. Oh, ampunilah mereka Tuhan. Haleluya. Ya. Pada naking bapak-bapak nama rede Engkau ya berkuasa. Haleluya. Tepuk tangan dulu sama-sama Bapak Ibu. Bagaimana tadi ibu-ibu mewujudkan itu, mengekspresikan itu. Haleluya. Saya mau kita ke depan lebih bergairah lagi. Ikuti anak-anak muda itu. Bergandengan tangan. Kan begitu tadi ya. Haleluya. Oh, haleluya. Yang ketiga, ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan setia. Bilang sama-sama, harus dilakukan dengan setia. Nah, saya mengartikan ibadah dengan setia dalam 3 pengertian. Yaitu, yang pertama, ibadah dengan komitmen. Bilang sama-sama, ibadah dengan komitmen. Arti dengan komitmen di sini, dangalani taboni lepan. Dangalani taboni pacarian. Pangomongan na tari. Oh, haleluya. Tabona tari pangomongan. Ikolah di betu gereja. Dah. Allah sodong pangomongan. Nah, Allah sodong aku. Dan laku 3-3 na tari. Jangan Bapak Ibu. Walaupun kita sering bercanda. Songona ceria Ibu game. Itu lagi berisi dopet tunaing. Tapi itu hanya sebuah canda Bapak Ibu. Yang jelas apapun yang terjadi. Mau hujan, mau kemarau, mau musim dingin, musim panas, musim melimpah, musim kering. Tetap semangat kita beribadah kepada Tuhan harus sama. Amin. Haleluya. Harus sama Bapak. Jangan mau dipengaruhi apapun. Itu namanya apa? Komit. Iya, mau dimarah-marahi suami, ibu-ibu di rumah. Mau ditertawai suami, disenyumin, mau tidak disenyumin. Ibadahmu harus tetap. Itu namanya komitmen. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam. Itu komitmen. Ya, apapun yang terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan sampai kau tidak beribadah. Katakan amin. Jangan sampai kau tidak ibadah FA. Katakan amin. Pak Jupang ibadah berenya gue bisa hai magigi. Berarti kau belum ada komitmen kau beribadah sama Tuhan.
Lasi bereko beto sol padu bohimi nani soguan ni rohami. Kau harus tetap beribadah. Kalau memang sugu di peroham, baik kacamata nabirong buat apapun yang terjadi. Asal aku bereng tur kacamata tuh 15.000 di nabirong itu. Asal nangi bereko. Kalau memang ini, asal tetap komitmen sama Tuhan. Haleluya. Molo soboy depe mardame roha. Maradu tuhur kacamata Nabi Romi. Oh, haleluya. Komitmen, ibadah dengan tekun. Setelah komitmen, tekun beribadah. Terus menerus, bilang terus menerus. Iya, sampai Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan permai. Molo sorodo pe Yesus menjemput kita secara massal pribadi. Batak rotokin naik mangalapau, adang binote, Tuhan donobo tu waktu. Ikut Jepang na doang setia beribadah, terus menerus beribadah. Adang taboto tikina kadamang dainang. Sedi hari roh Tuhan mengalap kita, maka tetaplah terus meneruslah beribadah. Dan ibadah yang menjadi gaya hidup kita, Bapak Ibu. Ibadah menjadi gaya hidup kita. Kesetiaan diawali dari sebuah komitmen atau keputusan yang kuat. Komitmen adalah sebuah penyampaian yang total. Komitmen yang setengah-setengah tidak dapat disebut komitmen. Contoh Raja Saul, karena tidak berkomitmen dibuang, ditolak sama Tuhan. Komitmen dimulai dari sikap hati. Selanjutnya, komitmen itu harus dilakukan. Karena sebuah komitmen tidak dapat disebut komitmen jika tidak dilakukan. Dan ibadah ini akhirnya harus menjadi gaya hidup yang dilaksanakan tanpa paksaan, dengan kegembiraan, dan karena kasih kita kepada Tuhan. Katakan amin. Dan itu dasarnya. Terakhir, keempat, itu peranan dari ayah atau pria untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Bapak Ibu, peranan dari suami. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu suami belum setia beribadah, belum tekun beribadah, tapi saudara atau ibu-ibu setia. Tapi jauh akan lebih meningkat dari sekarang kalau suami ada posisi yang tepat sebagai seorang imam dalam keluarga, seorang pemimpin dalam keluarga. Ini yang dilakukan oleh Yosua terhadap keluarganya. Dia mendemonstrasikan ini. Peran ini dia lakukan. Dia lakukan. Peran orang tua terutama seorang ayah atau pria untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan yang berlaku dalam perjanjian lama dan tidak dibatalkan dalam perjanjian baru. Dari sekian banyak peranan ayat Alkitab, peranan seorang ayah menjelaskan dalam Alkitab, saya membagi dua hal kepada kita, yaitu yang pertama, peranan ayah sebagai kepala rumah tangga. Alkitab berkata, suami adalah kepala. Kepala berbicara bagaimana memikirkan keluarga, mengarahkan keluarga, memikirkan bagaimana keluarga 25, 30 tahun ke depan. Amin. Jebolan yang menikah kamu. Edian, sisa yang menikah. Hodor Rosa? Belum. Ya, si Tania. Langsung ngomong, Bang Sardo, mana? Mana calonnya? Langsung ditanya, apa pemikiranmu 25 tahun yang ke depan? Kalau menikah kita nanti, seperti apa yang kau bayangkan kita 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang? Kalau dia nggak bisa jawab, bilang selesai. Apa namanya? Anggo sa diboto do. Tu dia may bononi. Bononi man nomor itu. Harus tahu dia, ya. Kalau mau menikah harus tahu menjelaskan.
Dek, sayang, cintaku, love-loveku. Menurut pemikiran abangmu ini, sayangmu ini, 5 tahun ke depan kita seperti ini. 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Sampai maut yang memisahkan. Amin. Harus dia tahu itu. Jadi minta dulu penjelasan dari dia. Sekali lagi kalau dia tidak tahu, apa? Selesai. Ya, selesaikan daripada kau nanti dibawanya nggak jelas. Ya, begitu terus hidupmu. Tapi 30 tahun kamu inang rumah tangga. Ngadong 35 tahun namang puji Tuhan. Bado perkembangan na betul emang songo-songo ni mamang mati so mati mangulu so mangulu. Oh Tuhan, kasihan deh hidupmu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, peranan pria begitu penting. Mari kita doakan, ibu-ibu doakan terus gumuli suami-suami yang belum pada posisi imam, pemimpin dalam rumah tangga. Doakan supaya betul-betul mereka menjadi imam dalam keluarga. Seperti Yosua ini. Peranan ayah sebagai imam itu penting sekali. Mengarahkan kita beribadah sama Tuhan. Sayangnya, sekarang ini sudah terjadi kesalahan yang fatal. Ibu-ibu pun tolong ya. Kalau mau menasihati anakmu laki-laki jangan bilang, lului ma amang parumain nabu pangusad diamu. Salah. Nama lo mengajuho salah. Nama lo martangiang. Akhirnya anak tadango lebih marsiajar martangiang. Dango lebih mengaju. Alana ngai lului be nama lo mengaju. Kasihlah nasihat-nasihat yang tepat. Carilah orang yang sepadan. Itu firman Tuhan. Amin. Sepadan di situ sama-sama pengertian. Mengerti firman. Coba kan lo jadu hamu jujur jua kainai. Lo jadu hamu mengaju suami-suamimu nakal. Sangat. Ya. Lo jadi ya tay. Mantai. Ala memang wabenon. Ngalagu favorit ni amang si mangusong sayang Jumaat, sayang Jumaat, itu na lagu, ngalagu favorit ba bebe? Aliko saling mengaju mahita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, kita kembali ke PowerPoint dengan cepat Bapak Ibu. Nah, apa yang Yosua sampaikan, kenapa mati-mati semua? Harus baterai ya? Masih adanya. Oke. Nah, di tengah bangsa Israel mulai tergoda mengikuti Allah lain, Yosua memberikan apa? Deklarasi yang sangat tepat atau tegas. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada siapa? Nah, dari nats ini kita belajar. Saya sudah singgung sih. Tinggal mengingatkan saja. Yang pertama poin yang next, ya, ketiga ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu, anak-anak muda dengar baik, mulai dari sekarang kita takut akan Tuhan. Ya, anak-anak latih dirimu takut akan Tuhan. Orang tua latih anak-anak kita takut akan Tuhan. Ini pondasi yang kuat. Nah, kenapa orang Israel tak terkalahkan? Kejeniusan, kepintarannya. Dan tidak ada bangsa lain yang bisa dibandingkan, disetarakan kepintarannya dengan orang Israel. Karena memang bisa kita searching di Google. Sejak dari kecil mereka lahir. Pertama yang diajarkan didoktrin terus dengan Taurat Tuhan, firman Tuhan tiap hari. Mereka belum diajarkan pelajaran matematika, IPS atau apalah semua itu bahasa Inggris. Sekarang presiden bilang harus bisa bahasa Perancis. Gak perlu itu dulu. Yang penting mereka dilatih, terus diajarkan Taurat Tuhan. Berapa tahun? Mulai dari jadi TK mereka
Taurat Tuhan. Kayak nggak perlu IPS, nggak perlu apalagi IPA, nggak perlu matematika, kayak nggak perlu. Untuk dasarnya itu mereka hanya Taurat Tuhan. Taurat Tuhan. Artinya apa? Mereka dilatih takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, kita orang Kristen enggak. Bapak Ibu, kayaknya nggak perlu anak-anak kita belajar Alkitab masa kecil. Salah. Justru masa kecil itu dorong dia, arahkan dia, push dia untuk apa? Belajar. Jadi waktu kecil mereka sudah punya guru. Kalau di sini guru apa namanya? Privat ya. Mengajarkan Taurat Tuhan khusus. Jadi ada, kalau seberang bilang pengajian, belajar ngaji. Itu dari kecil loh. Mereka belajar ngaji. Nah, kalau di sana belajar Taurat Tuhan. Yang dibahas itu Taurat Tuhan terus sama mereka. Baru setelah itu baru pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi kita kebalik Bapak Ibu. Itu masalahnya. Tapi belum ada apa namanya? Belum tertutup. Apalagi untuk anak-anak muda yang mau menikah. Yang anak-anaknya masih kecil. Sekarang waktunya kita berubah. Konsep kita berubah. Tentang bagaimana mendidik anak-anak. Sekali lagi ajar mereka takut akan Tuhan. Bila perlu hadirkan pendeta. Ya. Untuk mendidik mereka. Privat. Khusus apa? Khusus Taurat Tuhan. Firman Tuhan. Sampai segitunya, segitu pentingnya bagi mereka. Bapak Ibu, kalau dia sudah takut Tuhan, maka dia akan bertumbuh menjadi orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, apalagi 2-3 ya, keputusan untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, sama-sama 2-3 ya, keputusan. Sekali lagi melayani Tuhan itu tidak hanya sebatas di mimbar, tapi ketika saudara ada di ibadah FA, kau datang ibadah FA, kau sedang melayani Tuhan. Walaupun bukan engkau WL-nya di situ, bukan engkau pendoa safanya, bukan engkau yang menseringkan firman Tuhan di situ, tapi engkau duduk datang beribadah, engkau sedang melayani Tuhan. Lakukan yang terbaik. Jadi mulai dari sekarang harus ada perubahan di antara kita dalam beribadah itu. Lakukan, aku sedang melayani Tuhan. Maka lakukan yang terbaik. Amin. Yang ketiga, terakhir. 2-3 ya. Teladan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada siapa? Tuhan. Lanjut. Next. Yosua tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tapi juga memimpin seluruh keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Kepemimpinan rohani dimulai dari keteladanan, bukan hanya perkataan. Anak-anak belajar iman bukan pertama-tama dari khotbah di gereja, garis bawahi itu Bapak Ibu, tetapi dari kehidupan orang tua di rumah. Mesbah doa keluarga tidak akan bertahan tanpa pemimpin yang memberi contoh hidup takut akan Tuhan. Sama-sama kita baca huruf yang biru, 2-3 ya. Revival keluarga sering dimulai dari satu pribadi yang mau berdiri menjadi. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita respon firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Firman Tuhan memberkati kita semua. Mari rindukan, harapkan keluargamu keluarga yang berdoa, keluarga yang setia kepada Tuhan. Dan semua itu terwujud Bapak Ibu ketika engkau melatih hidupmu, melatih anak-anakmu, keluargamu, keluarga yang beribadah kepada Tuhan, keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota
selama kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Biar ini doa kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai bahkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Semua kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Amin. Menanti janjimu sampai Tuhan akan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu, tetap setia melayanimu. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Allah yang mengajarkan kami, yang mendorong kami, sehingga kami memiliki kerinduan keluarga kami menjadi keluarga yang berdoa dan sehati. Tuhan, tolonglah, biarlah Engkau yang memberkati seisi rumah kami, keluarga kami, keluarga jemaat-Mu di sini. Bahkan keluarga kami besar GBI Sukacita Painduan ini. Semua kami menjadi jemaat yang berdoa dan sehati Tuhan untuk melakukan tugas dan fungsi kami di tengah-tengah dunia sekarang ini. Tuhan, tolong kami supaya kami berkomitmen untuk takut akan Tuhan, membangun keluarga kami, membangun jemaat ini menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Keputusan kami untuk melayani semua kami yang hadir ini, ketika kami datang beribadah di ibadah minggu, ibadah FA, ibadah-ibadah yang lain, itu berarti kami sedang melayani Tuhan, dan kami akan lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi teladan, rumah tangga kami menjadi teladan, pelayanan kami menjadi teladan, sehingga mempermuliakan nama-Mu. Nama-Mu ditinggikan Tuhan atas keluarga kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkatilah firman-Mu Bapa. Bapa, kami juga mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Kami kembali mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, mengorbankan seluruh hidup-Mu bagi kami, supaya kami tidak binasa, melainkan supaya kami beroleh hidup yang kekal. Urapilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.